Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna min nafsina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita masih berada di hubbu ahlil khair, cintai orang-orang yang memiliki keunggulan keimanan ataupun Islam ataupun ilmu, amal soleh, ya, ahlul khair. Maka di dalam Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang pentingnya meminta doa kepada ahlul khair. Ya. Betapapun ada perbedaan kualitas ya antara eh, ahlul khair satu dengan yang lain. Jadi ada hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kata Umar radhiyallahu an, "Ista'dzantu li umratin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saat aku minta izin kepada Rasulullah akan berangkat umrah, maka tidak ada yang membuatku lebih bahagia ketika Rasulullah itu menyatakan begini, La tansana bidu'aika ya ukhay. Jangan lupa doain saya. Jadi dari hadis ini Imam Nawawi menyimpulkan pentingnya memanfaatkan ahlul khair adalah doanya. Di riwayat yang lain Rasulullah itu mengatakan asyrikna fi du'aika ya ukhay. Sebut-sebut nama saya dalam doamu. Ya. Ya, jangan lupa doain saya dan seterusnya. Jadi Rasulullah merupakan puncak ahlul khair. Ya. Umar juga ahlul khair. Ya pantasnya Umar yang minta didoain kepada Rasulullah. Tapi dalam adab Abu Ahlul Khair maka masih dianjurkan ya seorang guru minta doa kepada muridnya ya, atau seorang yang senior ya minta doa kepada yang junior ya. Orang tua ya, minta doa kepada anak muda ya. Maka itu salah satu adab hubbu ahlil khair. Jadi enggak ada istilah asalkan sudah
Saya akan lebih senior dari dia, saya akan lebih tua. Dan di dalam meminta doa kepada Umar radhiyallahu an, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan kalimat ukhayyah. Ya. La tansana bidu'aika ya ukhayyah. Ukhayyah itu dari kata akhi ya. Dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu ada istilah at-tasghir. Ya. Tasghir itu merubah kata menjadi ya, akhun ukhayyun misalnya ya. Akhi menjadi ukhayya. Ya. Maka kata yang dibentuk dengan bentuk tasghir, tasghir artinya memperkecil ya. Dengan pola seperti itu ya. Akhi menjadi ukhay. Eh, Amir menjadi Umair misalnya ya. Dan dalam bahasa Arab membentuk kata dengan tasghir itu eh, memiliki dua makna. Bisa menghinakan atau bisa menunjukkan tahbib ya untuk Gus untuk menunjukkan bahwa seseorang maka dibentuk kata ukhoya. Jadi di dalam meminta doa ya, Rasulullah kepada Umar ya manggilnya dengan kata ya ukhoya. Sehingga Umar merasa di apa dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kata Umar tidak ada berbahagia ketika memanggil saya dengan kata jadi hubbu ahli khair menolak surat Muhammad ya
Astaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dirimu dan untuk orang-orang yang beriman. Sehingga ada kalimat tidak saja astaghfirullahal azim, tapi astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Diantar saya ke kamar ini. Yang lebih diuntungkan adalah orang yang berdoa itu, ya. Jadi Umar radhiyallahu an mendoakan Rasulullah, ya, maka doanya di, diaminkan oleh malaikat, sehingga dalam hadis dikatakan walaka mithlu dzalik, dan kamu juga mendapatkan apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Ya. Al-khair, diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yazuru Quba. Ya. Rasulullah adalah mengunjungi Masjid Quba, ya, salah satu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Situ diriwayatkan rakiban wa masyian, ya, terkadang naik kendaraan, bahkan terkadang juga jalan kaki. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa mencintai ahlul khair itu juga yang sering didatangi oleh ahlul khair. Ya. Jadi bukan saja orangnya, ya, tempat yang dicintai ahlul khair itu juga harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Wa yusalli rak'atain, maka di Masjid Quba itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat. Ya. Salah satu sunnah saat mendatangi Masjid Quba yang biasa menjadi menjadi paket umrah biasanya, ya, kalau berkunjung ke Madinah, ya, biasanya juga mendatangi Masjid Quba. Ya, terutama yang disakralkan, ya. Ya. Apakah itu masjid, ya, apakah itu tempat-tempat pusat keilmuan, ya, di mana biasa didatangi oleh ahlul khair, maka disunnahkan mendatangi ahlul khair, mendatangi tempat-tempat yang
sering didatangi oleh ahlul khair. Begitulah Imam An-Nawawi menjelaskan tentang ahlul khair. Ya. Ahlul khair. Ya. Bab berikutnya adalah bab al-mahabbatu fillah. Ya. Pentingnya mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, kita tahu bahwa ahlud dunia ya, pasti mencintai sama ahlud dunia. Ya. Orang yang istilahnya ngefan ya, ngefan ke para artis misalnya, ya. Itu satu bukti bahwa dalam diri manusia itu ada al-hub ataupun ada al-mahabbah. Tas dia di depan. Oh itu ya, tas komputer udah. Jadi tema al-mahabbatu fillah ini ya, dijelaskan dalam kitab hadis kepada ahlul dunia. Ahlul fasad, naudzubillah, cenderungnya kepada ahlul fasad. Ya, ya, di lapangan kita lihat ya ada ya manusia ya datang ke Israel sana ya diundang ya bahkan ngundang juga ya tokoh Zionis ke negeri ini untuk memberi ceramah ya dan lain sebagainya ya. Dan ketika akan dipecat oleh induk organisasinya, ya, sibuk memberi alasan bahwa sesungguhnya kami ini ya datang ke Israel ini karena cinta Palestina. Ya, oke lah kamu mah cinta Palestina ya, tapi Israel itu ngundang kamu juga bukan tanpa tujuan ya. Sebagai organisasi yang terbesar di negeri ini, pemimpinnya mau diundang ke Israel itu udah satu keuntungan tersendiri ya. Jadi kalau mau saling memanfaatkan, sebetulnya siapa yang paling dimanfaatkan? Ya, ya ala kulli hal, ya kok ada manusia, ya, ya bisa, ya apakah mau disebut simpati, ya tertarik dengan Yahudi, ya ini disinilah pentingnya ya, tema al-hubbu fillah, ya. Bahwa manusia itu ya akan mencintai ya eh, sesuatu yang apa yang ada di hatinya ya, ya. Urusan keduniaan akan mencintai ya, ya, yang senang dengan dunia keartisan ya, ya, yang jadi
cintai adalah ketika ada al-hubbu fillah, ya, ini sekaligus upaya manusia untuk dilihat oleh Allah potret hatinya gimana gitu ya. Ya. Jadi ketika hati ini cinta kepada Al-Quran, maka insya Allah akan cintanya kepada Ahlul Quran. Ya, ketika dalam hati ini apa hidup ma'anil jihad di jalan Allah, maka orang beriman itu akan cinta kepada ahlul jihad, ya. Dan begitulah seterusnya, ya, yang di dalam hatinya selalu ada prinsip-prinsip uh, dakwah di jalan Allah, akan cinta kepada ahlul dakwah, ya. Bunda terlempar dari Zoom. Di lokasi Mukhayam kurang bagus sinyalnya sepertinya ya. Minallahi wa ridwana, ya. Akan menjadi satu saling mencintai ketika simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ya. Contoh lain di ayat bab ini apa yang bisa kita baca di surat Al-Hasyr, ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihi, ya. Jadi bagaimana ahlul ansar dengan ahlul hijrah, mau kaum ansar dan kaum muhajirin, ya, terjalin, ya, saling mencintai di antara mereka. Jadi kenapa yuhibbuna man hajara ilaihim, ya. Orang Ansar itu sangat mencintai kaum muslimin atau muhajirin yang ada, ya. Ya karena adanya kesamaan-kesamaan, sama-sama cinta Allah, sama-sama cinta Rasul, sama-sama cinta dakwah, ya. Sama-sama aktivis dakwah antara muhajirin dan ansar, ya. Bayangkan dengan orang-orang Madinah yang tidak punya hubungan dengan Allah, Rasulnya, Islam, ya, nggak punya hubungan dengan Al-Quran, ya. Maka mereka mengistilahkan kaum muhajirin itu dengan istilah, ya, pendatang-pendatang yang kiri, ya. Ya, saya lupa itu istilah di sirahnya apa, ya. Ya. Jadi manusia
menganggap saudara sama Islamnya antara ya pribumi dan non pribumi lah istilahnya ya. Jadi memang untuk bisa saling mencintai karena Allah ini banyak ya rukunnya ya. Ya. Maka di lapangan yang terjadi ya orang-orang Rohingya yang terdampar di Aceh itu kan tadinya disambut dengan baik ya. Ya. Untuk menunjukkan ya ada tidak sedikit orang-orang Rohingya yang di Aceh itu ya 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 berperilaku yang tidak baik sehingga membuat kaum muslimin di Aceh jadi nggak suka. Akhirnya sampai berujung pengusiran gitulah ya. Ya. Entah semuanya atau sebagiannya. Ya. Jadi memang kehidupan kaum muslimin memang tidak boleh lepas dari proses proses mencari ilmu, ya. Proses memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, ya. Supaya eh, benih-benih saling mencintai karena Allah itu bisa tertumbuhkan dengan baik. Ya. Jadi kalau kaum Ansar terhadap Muhajirin ya diistilahkan dengan yuhibbuna man hajara ilaihim. Ya. Mereka mencintai orang hijrah. Ya. Wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu. Ya. Bukti kecintaan orang Ansar terhadap Muhajirin itu ya mereka tidak merasa ada perasaan tidak enak terhadap ya apakah satu keunggulan yang dimiliki oleh kaum muhajirin ya intinya jauh dari sifat iri atau cemburu gitu ya. Ya. Jadi betul-betul mencintainya itu ya dengan satu apa kebahagiaan ya merasa bahagia apabila saudaranya bahagia ya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah mereka ya rela eh, me, apa melepaskan ya, mengorbankan kepentingannya demi untuk kepentingan saudara-saudaranya ya, ya, yang disebut dengan al-ithar ya, ya. Jadi kenapa ini muhajirin dan ansar begitu dalam kecintaan antara mereka yaitu karena banyaknya titik-titik keimanan yang sama-sama dibangun ya, ya. Sama-sama cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta dakwah, cinta jihad dan seterusnya. Ya. Sementara penduduk Madinah yang tidak ya memiliki nilai-nilai keimanan ini bencinya kepada orang-orang Ansar ini atau orang-orang Muhajirin ini luar biasa. Ya. Mereka mengistilahkan para pendatang yang kere ya. Ya. Bahkan kebencian orang-orang yang nggak suka dengan kaum muslimin ini utamanya juga ditujukan kebenciannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi masalah al-hubbu fillah ini bukan sekedar meluapkan satu perasaan, ya, tapi dia menjadi indikasi ya, potret seorang beriman, ya, ya bagaimana asli isi hatinya itulah. Ya. Jadi walaupun penduduk Madinah, tapi isi hatinya jelek, ketika isi hatinya jelek, maka otomatis seluruh muhajirin itu dibenci, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dalam sirah mereka ini disebut kaum munafikin. Ya.
Sampai mereka saking bencinya terhadap Rasulullah dan para sahabat, ya mengistilahkan satu pepatah, ya, ya samin kalbaka yakulk, ya, ya pelihara anjingmu dengan baik sampai gemuk sampai sehat, ya nanti juga dia akan menerkammu, ya. Bayangkan betapa bencinya mereka terhadap kaum muhajirin termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Eh, Mereka menyebut para sahabat tuh, ya haulail qurra, ya ajbaduhum indal liqa, ya eh, wa aktsaruhum batna, ya wa akbaruhum batna, ya mereka itu para pembaca-pembaca Al-Quran yang paling pengecut kalau disuruh perang, ya dan paling banyak makannya, gitu ya. Ini ungkapan-ungkapan kebencian, ya Ahlul Madinah yang tidak terbangun keimanan dengan baik, ya walaupun bagaimana Allah memuliakan kaum muhajirin, ya wasabiqunal awwaluna, ya minal muhajirin wal ansar, ya, ya. Bahkan mereka mengistilahkan dengan, ya, ya sebentar lagi orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Ya, orang-orang mulia itu maksudnya Abdullah bin Ubay bersama pengikutnya. Orang-orang yang hina itu maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Dari sinilah kita bersyukur kepada Allah, betapapun kita bukan orang Arab, kita nggak ketemu dengan Rasulullah, nggak ketemu dengan para sahabat, ya. Namun kita begitu mencintai kehidupan mereka, ya karena nilai-nilai keimanan yang Allah berikan kepada kita. Ya, sementara Ahlul Madinah, ya penduduk Madinah yang tidak mau mengakses nilai-nilai keislaman, begitu bencinya kepada para sahabat dan kepada muhajirin, ya. Maka sampai turun ayat, ya yaquluna la raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Jika kami sudah kembali ke Madinah, maka orang yang mulia, maksudnya Abdullah bin Ubay, akan mengusir orang yang hina, maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun oleh anaknya sendiri, Abdullah bin Ubay, ya, di apa? Dijawab dengan tegas, ya, ya. Innaka antal adzal, sungguhnya yang hina itu kamu, ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang mulia. Ya. Ya, jadi karena begitu bencinya, maka anaknya ini, ya anaknya Abdullah bin Ubay ini sampai menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika menurutmu orang tuaku itu harus dipenggal kepalanya, sayalah yang siap, ya melakukannya. Ya. Nah, ini contoh apa ini? Contoh al-wala wal bara yang benar, ya. Ya. Walaupun itu ayahnya sendiri, kalau menjadi musuh Islam, ya maka tetap, ya, ya maka siap untuk, ya memenggal kepalanya. Ya. Aneh sekali terhadap tokoh di negeri ini yang begitu pro dengan Israel, ya baik sebagai negara, sebagai pemimpin, sebagai tokoh ilmuwannya, ya. Sementara terhadap orang-orang beriman yang lain begitu bencinya, ya, ya entah apa yang bisa diberikan penilaian terhadap orang seperti ini. Apakah memang dalam hatinya sudah tidak ada nilai-nilai keimanan yang benar, ya, ya. Sehingga, ya
hatinya begitu cenderung kepada al-Yahud yang betul-betul telah menghabisi banyak puluhan ribu kaum muslimin, ya, segitu cintanya. Dan di negeri ini juga pendukung-pendukung, ya, tokoh yang begitu pro dengan Israel ini juga ya tidak sedikit, ya. Ya, ya begitulah, ya, pentingnya apa al-hubbu fillah, ya. Maka salah satu hadis yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi, ya, beliau meriwayatkan hadis hadis sahih muttafaqun alaih, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara jika kamu lakukan, engkau akan mendapatkan manisnya keimanan. Ya. Yang pertama itu an yuhibballaha wa rasulahu, ya. Kau mencintai Allah dan Rasulnya, ya, melebihi daripada kecintaan apapun dalam kehidupan ini. Ya. Atau an yakun Allahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya mengungguli daripada kecintaannya kepada apapun dalam kehidupan ini. Ya. Maka apa yang terjadi di Pakistan, ya, ya, bagaimana seorang menunjukkan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh seorang, katakan, pejabat tinggi, ya, ya, maka segera orang itu ditembak mati, ya, ya. Maka dia ditangkap, akhirnya dia juga dihukum mati, ya. Tapi justru masyarakat menempatkannya sebagai pahlawan, ya, sebagai tokoh yang dimuliakan, ya. Jadi ya kita tahu sendiri bahwa al-mahabbah, ya, itu bisa menjadi satu modal kehidupan. Ya. Seorang ibu begitu rela, ya, berbuat apa saja untuk anaknya, ya. Kenapa? Ya karena rasa cinta yang Allah letakkan di hati seorang ibu itu kepada anaknya. Ya. Sehingga tema cinta ini sekaligus menjadi satu evaluasi diri, ya. Ketika diri ini apakah kurang taat, apakah kurang banyak amal soleh, ya. Maka salah satunya, ya, evaluasinya adalah sejauh mana rasa cinta itu ada dalam diri manusia itu. Ya. Imam Syafi'i terkenal dengan sebuah syairnya. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya. Ya. Sungguhnya seorang mencintai sesuatu itu, mencintai seorang, pasti dia akan mentaati siapa yang dicintainya. Ya. Ya, sebelumnya beliau mengatakan, ya, ta'sil ilaha wa anta tuhibbuhu. Ya. Bagaimana mungkin kamu bermaksiat kepada Allah kalau kamu mencintainya? Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya. Sungguhnya orang mencintai seseorang pasti dia akan mentaati apa yang diperintahkan. Ya. Maka begitu pentingnya masalah mahabbah kepada Allah dan Rasulnya ini,
Ya, Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya, ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu. Ya. Cintamu ini bisa berarti gimana supaya diri kita mencintai Allah, ataupun gimana Allah supaya mencintai diri kita. Ya. Wa hubba man yuhibbuk, kita minta agar bisa mencintai atau dicintai oleh orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Sehingga hubba man yuhibbuk ini tidak mustahil bisa membuat seorang ya mampu mengatasi ya berbagai macam apa konsekuensi yang enggak masuk akal ya. Ya, ya sebetulnya di Mukhayyam Quran ini ya ya dihadiri oleh orang-orang beriman yang mungkin harga tiketnya jauh lebih tinggi daripada ya harga apa infak acara itu sendiri ya. Belum proses perjalanannya, belum selama di jalannya dan seterusnya ya. Belum dia harus berpisah dengan keluarganya, apa suaminya, apa anaknya ya. Ya. Ini dari mana semuanya ini kalau bukan karena ya hubbullah wa rasul wa hubbul mu'minin ya, mencintai orang beriman ya. Itu pesertanya, begitu juga para panitianya ya, ya. Yang bisa jadi bekerja sebulan 2 bulan sebelum acara ini ya, ya. Dari mana energi orang beriman bisa mau aja bersusah payah ya, bersusah payah untuk orang lain yang dirinya sendiri mungkin juga masih susah ya. Ya. Itulah cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta orang-orang beriman. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya. Ya. Doa yang lain, innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik. Ya. Jadi ala mahabbatik diungkapkan yang pertama ya. Karena hanya berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama mencintai Allah ya, maka disitulah akan terjadi satu ya kegiatan yang sangat signifikan bagi orang beriman. Ya. Yang kedua itu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya. Dia tidak mencintai orang lain, orang beriman, ya, eh, kecuali karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tadi yang kita bahas adanya titik-titik kesamaan ya. Sama-sama ingin dekat dengan Al-Quran, sama-sama ingin uh, terus mendapat tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tumbuh kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ikut senang jika saudaranya senang, ikut sedih jika saudaranya sedih ya. Ini salah satu indikasi-indikasi ya, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya. Dan yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufri ya. Dan dia tidak ingin ya, tidak ingin kembali kepada kekufuran ya. Ba'da an anqadhahu Allah ya. Ya. Setelah Allah itu menyelamatkan dirinya dari kekufuran itu ya. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia tidak suka kalau dirinya dilemparkan ke dalam api neraka ya. Ya, jadi ini sama dengan apa ini? Sama dengan apakah istiqomah, apakah sama dengan sabat ya. Jadi mereka yang bertahan dalam kebaikan ya, sehingga tidak terlintas untuk
kembali ke masa lalunya, ya, itu juga akan menghasilkan halawatal iman. Ya. Baik masa lalu yang sifatnya tidak berkualitas gitu ya. Apalagi masa lalu yang sifatnya negatif. Ya. Misalnya ya, 10 tahun lalu dia belum selesai hafal, belum selesai setor 30 juz. Ya. Ya. Akhirnya dia selesai menghafal, murojaah. Tapi ketika setelah 10 tahun, capek ternyata. Ya udahlah saya nggak perlu lagi menghafal Quran. Ya. Ya. Nah, sikap seperti ini berarti sikap ya, masih mau kembali ke masa lalunya yang tidak memiliki nilai-nilai keimanan, ya. Sehingga dia tidak mendapatkan ya lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bertahan dalam kehidupan baru, baik itu sebuah peningkatan maupun sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan menghasilkan keimanan kepada Allah, lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sikap yang ketiga ini jauh sebelum diviralkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka sungguhnya sebelumnya telah diviralkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, ya, yang diabadikan oleh Allah di awal juz ke-9, ya. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Dia katakan qad iftaraina 'ala Allah kadziban in 'udna fi millatikum ba'da idza najjana Allah minha ma yakunu lana an na'uda fiha illa ay yasha rabbuna wa sya'a rabbuna kulla syai'in ilma. 'Ala Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya, ya, saya mau bilang apa kepada Allah, ya. Ya, ya, walaupun di sini temanya antara kufur dan hidayah, ya. Ya. Apa yang mau saya katakan kepada Allah? Dulu kami musyrik, sekarang muslim, mau balik lagi ke musyrik gitulah, ya. Ya. Dalam kehidupan orang beriman, ya, apa yang saya katakan kepada Allah? Kalau dulunya kami ini tidak mengenal kehidupan berdakwah di jalan Allah, ya. Sekarang Masya Allah aktif. Kemudian mau balik ke zaman dahulu, ya. Ya. Apa mau kita bilang kepada Allah Subhanahu wa taala? Udah dikasih kehidupan yang mulia, malah didelete sendiri, ya. Ya. Dulu nggak hafal, kemudian sekarang hafal, kemudian resign dari kegiatan menghafalnya, ya. Dulu bukan guru, bukan seorang murabbi, kemudian Allah lah yang memproses dirinya dakwah, kemudian dia resign dari semuanya, ya. Ya, qad iftaraina 'ala Allahi kadziba, ya. Kami bisa terjerumus setelah ya apa mengungkapkan satu kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. In udna fi millatikum, jika kami kembali kepada masa lalu yang enggak baik ini. Ya. Padahal ketika seseorang berada di kondisi yang baik, di mana sebelumnya tidak baik, versi Nabi Syuaib, beliau katakan, ba'da idzina janallahu minha. Ya. Allah lah yang memindahkan diri manusia itu dari kondisi jelek kepada baik, dari kondisi nggak berbobot jadi berbobot, jadi dari kondisi nggak beramal jadi beramal. Ba'da idzina janallahu minha. Ya. Maka nggak mungkin orang beriman itu kembali ke masa lalunya. Ma yakunu lana an na'uda fiha
illa ayyasha Allah rabbuna. Ya. Ya, kecuali kalau Allah sudah menghendaki ya. Ya, ya tentu Allah tidak akan menghendaki sesuatu kecuali hambanya yang memang menghendaki ya. Ya, sudah tahu agar sabat, agar istiqomah ini harus melakukan kegiatan A, kegiatan B, malah dia tinggalkan. Ya. Maka wajar kalau kemudian terjadi perubahan ya, kembali ke masa lalu. Ya. Ya, maka versi Rasulullah wa an yakraha an ya'uda ilal kufri. Ya. Dia tidak ingin kembali ke masa lalu yang jelek, baik jelek secara akidah, mungkin jelek secara akhlak, mungkin jelek secara amal ya. Ba'da an anqadhahu Allahu minha ya. Padahal satu perubahan itu tidak terlepas dari peran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka keengganannya untuk balik ke masa lalunya sama seperti dia itu keengganannya kalau saja ditakdirkan oleh Allah atau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya. Ya. Begitulah jamaah rahimakumullah tentang al-mahabbatu fillah ya, cintaan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf sampai di sini kaji kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bunda. Semoga mukoyamnya lancar, Bunda sehat dan semua tim sehat dan juga peserta semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin insyaallah. kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.